Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Surga. Perkenalkan, saya Riri Mauliza dari Program Studi Magister Fisika Universitas Syekh Kuala Bandar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi pada bab 9, yaitu statistik multivariat, analisis data multidimensi dalam ilmu bumi, yang mengacu pada buku MATLAB Recipes for Earth Science karya Michelle Haji-Trout. Nah, di sini di dalam presentasi ini kita akan membahas beberapa metode penting dalam statistik multivariat, yaitu Principal Component Analysis atau PCR. Nah, di sini Independent Component Analysis atau ICA, analisis diskriminan, analisis cluster, dan regresi linear berganda, beserta implementasi dan aplikasinya dalam ilmu bumi. Nah, mari kita mulai pembahasannya. Pada presentasi ini, pembahasan dibagi menjadi 6 bagian utama. Yang pertama adalah pendahuluan mengenai konsep dasar analisis multivariat. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Principal Component Analysis atau PCA sebagai metode reduksi dimensi. Selanjutnya kita akan melihat Independent Component Analysis atau ICA yang digunakan untuk memisahkan sinyal independen. Nah, bagian berikutnya ini apa sobat? Bagian berikutnya itu membahas mengenai analisis diskriminan sebagai metode klasifikasi, kemudian analisis cluster sebagai metode pengelompokan objek berdasarkan kemiripan, dan terakhir regresi linear berganda yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara beberapa variabel prediktor terhadap satu variabel respons. Nah, dengan susunan ini diharapkan kita dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai berbagai pendidikan dari statistik multivariat. Sebelum masuk ke masing-masing metode, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan analisis multivariat. Secara umum, analisis multivariat itu digunakan ketika suatu objek itu diamati melalui banyak variabel secara yang bersamaan. Data tersebut biasanya disusun dalam bentuk matriks yang berukuran N kali P, di mana N itu menunjukkan jumlah objek atau sampel, sedangkan P menyatakan jumlah variabel yang diamati. Nah, di dalam ilmu bumi ini, pendekatan ini banyak digunakan untuk menganalisis kumpulan mikrofosil, sidik jari geokimia abu vulkanik, maupun kandungan mineral sedimen sekalipun. Nah, teman-teman, secara garis besar ini, metode multivariat dapat kita kelompokkan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama itu reduksi dimensi seperti PCA dan ICA, kemudian pengelompokan objek menggunakan analisis cluster, dan yang terakhir adalah klasifikasi objek menggunakan analisis diskriminan. Nah, dengan demikian, analisis multivariat ini menjadi alat yang sangat penting untuk memahami pola dan data berdimensi yang tinggi. Selanjutnya, kita masuk kepada Principal Component Analysis atau PCA. Nah, PCA ini merupakan salah satu teknik reduksi dimensi yang paling banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ide utamanya apa? Ide utamanya adalah untuk menggantikan sejumlah variabel yang saling berkorelasi dengan sejumlah variabel baru yang disebut sebagai komponen utama, di mana komponen tersebut saling tidak berkorelasi. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Carl Pearson dan metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Carl Pearson pada tahun 1901 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Harold Hotelling. Secara matematis, komponen utama merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel asli dengan koefisien tertentu yang disebut loading. Melalui transformasi koordinat ini, informasi paling penting, data dalam tetap dipertahankan, tapi dengan jumlah variabel yang lebih sedikit sehingga interpretasi ini menjadi lebih sederhana. Kemudian, pada slide ini ditampilkan contoh penerapan PCA pada data komposisi mineral sedimen. Terlihat bahwa terdapat korelasi yang cukup kuat antar mineral, sehingga PCA digunakan untuk menyederhanakan struktur data tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa PC1 mampu menjelaskan sekitar 72,4% variasi data, sedangkan jika PC1
dua digabungkan, keduanya mampu menjelaskan sekitar 95% total variasi. Artinya, sebagian besar informasi yang awalnya tersebar pada 3 variabel sudah dapat dipresentasikan hanya dengan 2 komponen utama saja. Nah, inilah salah satu kekuatan utama dari PCA, yaitu mampu mereduksi dimensi data tanpa kehilangan informasi yang signifikan, teman-teman. Kemudian, pada slide ini diperlihatkan implementasi PCA menggunakan MATLAB. Langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya adalah membuat data, kemudian menghitung matriks korelasi menggunakan fungsi correlate, dan selanjutnya menjalankan fungsi PCA. Output utama dari fungsi tersebut berupa loading komponen utama, skor komponen utama, dan besarnya variansi yang dijelaskan oleh masing-masing komponen. Dari hasil yang diperoleh terlihat bahwa 2 komponen utama tersebut sudah mampu menjelaskan sekitar 94% variasi data, sementara korelasi antar komponen utama mendekati 0. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa PCA berhasil menghasilkan variabel baru yang saling tidak berkorelasi sehingga lebih mudah digunakan dalam analisis lanjutan. Nah, kemudian setelah PCA kita dapat beralih ke Independent Component Analysis atau ECA. Nah, meskipun sama-sama digunakan untuk reduksi dimensi, ECA memiliki tujuan berbeda dengan PCA. PCA hanya menghilangkan korelasi linear antar variabel, sedangkan ECA berusaha memperoleh komponen yang benar-benar independen secara statistik. Metode ini sangat efektif untuk data yang memiliki distribusi non-Gaussian. Analogi yang paling terkenal adalah cocktail party problem. Nah, yaitu situasi ketika beberapa orang berbicara itu secara bersamaan dalam satu ruangan, walaupun mikrofon menangkap campuran seluruh suara, ECA mampu memisahkan kembali masing-masing sumber secara independen. Nah, di dalam ilmu kebumian ini, ECA banyak digunakan pada analisis data spektral dan pemrosesan sinyal kompleks. Kemudian, secara matematis, ECA ini mengasumsikan bahwa data hasil pengamatan merupakan campuran linear dari beberapa sumber independen. Tahapan algoritma FAST-ICA dimulai dengan melakukan PCA untuk proses widening atau pemutihan data. Selanjutnya dilakukan inisialisasi matriks rotasi, kemudian iterasi titik tetap untuk memaksimalkan sifat non-Gaussian dari data. Proses ini terus dilakukan hingga konvergen dan akhirnya diperoleh komponen independen yang menjadi representasi sumber asli. Dengan pendekatan ini, ECA mampu memisahkan informasi yang sebelumnya tercampur menjadi sinyal-sinyal independen yang lebih mudah dianalisis. Metode berikutnya adalah analisis diskriminan. Berbeda dengan PCA dan ECA, tujuan utama analisis diskriminan adalah melakukan klasifikasi terhadap objek yang sudah memiliki kelompok referensi. Metode ini mencari fungsi matematis yang mampu memaksimalkan perbedaan antar kelompok sehingga objek baru dapat diklasifikasikan secara optimal. Di dalam ilmu bumi, metode ini dapat digunakan untuk klasifikasi batuan berdasarkan komposisi kimia, identifikasi fosil, maupun klasifikasi vegetasi dari citra satelit. Implementasinya di MATLAB juga relatif mudah melalui fungsi classification diskriminan yang tersedia pada toolbox statistik. Selanjutnya adalah analisis cluster. Berbeda dengan analisis diskriminan yang memerlukan kelompok awal, analisis cluster justru mencari kelompok secara otomatis berdasarkan tingkat kemiripan antar objek. Kemiripan tersebut dapat dihitung menggunakan berbagai ukuran jarak seperti Euclidean distance, Manhattan distance, maupun koefisien korelasi persen. Hasil akhirnya sering divisualisasikan di dalam bentuk dikrogram yang menggambarkan proses penggabungan antar kelompok secara hierarki. Pendekatan ini sangat berguna ketika struktur kelompok dan dalam data itu belum diketahui sebelumnya. Pada contoh yang ditampilkan, data sedimen berhasil dipisahkan menjadi 3 kelompok utama. Kelompok pertama itu berkaitan dengan batuan sumber magmatik, kelompok kedua berasal dari urat hidrotermal, sedangkan kelompok yang ketiga itu berkaitan dengan batu pasir. Selain itu, teman-teman juga ditampilkan nilai componentic correlation sebesar 0,758 yang menunjukkan bahwa struktur dendrogram itu memiliki tingkat representasi yang cukup baik terhadap data asli. Tahapan reprocessing seperti standarisasi maupun transformasi log ratio itu juga sangat penting dilakukan agar hasil clustering menjadi lebih akurat.
Pada bagian berikutnya membahas regresi linier berganda. Metode ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel respon dengan beberapa variabel prediktor secara simultan. Coefficient regresi diperoleh menggunakan metode least square, yaitu dengan meminimalkan jumlah kuadrat gauge prediksi. Pada contoh Sherwood Sandstone, terlihat bahwa variabel porositas dan konduktivitas itu memiliki nilai P yang signifikan sehingga berpengaruh terhadap variabel respons. Selain itu, kualitas model juga dapat dievaluasi menggunakan indikator seperti R-square, adjusted R-square, statistik, dan RMSE. Dengan demikian, regresi linier berganda itu tidak hanya menjelaskan hubungan antara variabel, tetapi juga mampu digunakan untuk melakukan prediksi, teman-teman. Nah, sebagai rangkuman perbandingan, setiap metode statistik multivariat itu memiliki tujuan yang berbeda, teman-teman. PCA digunakan untuk mereduksi dimensi dan mencari variasi maksimum. ECA digunakan untuk memisahkan sinyal independen. Analisis diskriminan itu digunakan untuk klasifikasi berdasarkan kelompok yang telah diketahui. Analisis cluster digunakan untuk menemukan kelompok baru berdasarkan kemiripan data. Sedangkan regresi linier berganda itu digunakan untuk memprediksi variabel respon dari berbagai variabel prediktor. Oleh karena itu, pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan analisis dan karakteristik data yang dimiliki. Dalam praktiknya, analisis multivariat itu memiliki aplikasi yang sangat luas di bidang ilmu bumi. Pada geokimia dan petrologi, metode ini digunakan untuk analisis dari geokimia dan korelasi lapisan abu vulkanik. Pada sedimentologi, digunakan untuk menentukan asal-usul sedimen dan memprediksi sifat batuan. Nah, dalam paleontologi dimanfaatkan untuk klasifikasi fosil dan analisis kumpulan mikrofosil, sementara pada penginderaan jauh digunakan untuk analisis data hiperspektral, pemetaan vegetasi, serta klasifikasi tutupan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa statistik multivariat itu merupakan salah satu alat analisis yang sangat penting dalam penelitian geosains modern. Nah, selanjutnya sebagai penutup itu dapat kita simpulkan bahwa statistik multivariat itu menyediakan berbagai metode yang mampu menangani data berdimensi tinggi secara efektif. PCA berfokus pada reduksi dimensi, ECA pada pemisahan sinyal independen, analisis diskriminan pada klasifikasi, analisis cluster pada pengelompokan objek, dan regresi linier berganda pada pemodelan hubungan multivariabel. Seluruh metode tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam membantu peneliti memperoleh informasi yang lebih bermakna dari data yang kompleks. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sahabat surga sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.